Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chickenology TV. Bareng saya dengan Raja. Saya Robi. Hari ini kita akan ngobrolin tentang apa kok? Topiknya yang ringan aja deh ya, Jaya. Kita biasa kalau ibu-ibu kan biasanya pertanyaannya telur. Kalau ngomong telur apa atau telur tuh seperti apa. Jadi kita cerita tentang telur story aja sekarang ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang suka disuruh beli telur juga. Oh iya betul. Supaya jangan dimarahin bapak-bapak, mesti tahu caranya ya. Boleh. Siap. Kan? Siap. Oke. Jadi gitu. nanti kita akan ngelihat telur ada apa aja kok yang perlu diperhatiin dalam ini telur. Sebelum nanti kita sambil lihat Oke. Jadi sebenarnya kalau pemahaman telur itu kan istilah telur yang baik dikonsumsi itu seperti apa sih? Ya pasti telur yang bagus kan. Tapi definisi telur bagus itu yang seperti apa? Ya. Jadi ya yang basically ya telur bagus berarti harus dari telur yang ayam dari ayam yang sehat. Ya. Nah, terus telur itu harus bersih. Bersih itu udah pasti. Ya, dan telur itu harus segar. Kan begitu. Itu yang kadang-kadang telur seger itu ngelihatnya gimana, karena kan dari luar sepintas betul. sama ya. Betul. Oke. Oke. Pecahin baru kelihatan. Baru kelihatan, iya. Ya, enggak seger yang ini masih Benar. bagus. Jadi sebelum ibu-ibu pecahin dan ceritanya nasi sudah jadi bubur, baik gua kasih tahu sedikit-sedikit ya tips-tipsnya ya, sip. biar jelas ya. Oke, kalau gitu kita bawain dulu telur-telurnya, gua udah siapin, gua panggil dulu bentar ya. Cika! Kadiu. Cika, tolong bawain telur yang segar sama telur yang udah ada umurnya. Nah, yang itu. Sip. Oh, thank you. Telur yang ada umurnya itu yang di tray. Nah, sip. Oke. Thank you. Nah, ya. Nah, ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang biasanya belanja telur baik mau di pasar maupun di supermarket. Jadi kita lihat dulu dari tampilan luarnya ya. Jadi kalau telur yang baru yang betul-betul fresh itu kita bisa lihat pertama dari ininya, dari cangkang telurnya, fisik cangkang telurnya. Oke. Ya. Biasanya kan ibu-ibu yang paling pinter selalu ngomong, "Pak, kalau cari telur, carilah telur yang paling warnanya paling coklat." Paling gelap ya. Benar nggak itu? Ya untuk di negara-negara Asia yang telurnya notabene coklat itu bisa dipakai. Tapi kok kayak di Jepang atau di Filipina yang notabene telurnya semua rata-rata putih, lu nggak bisa lihat. Oh, gitu. Jadi emang karena ayamnya beda ya? Karena ayamnya beda. Kalau ayamnya yang penghasil telur putih ya agak lebih repot kita menentukan apakah telur itu baik atau enggak. Oke, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Jadi telur itu karena kita di sini di Indonesia ini telurnya telur coklat, jadi telur tuh ada macam-macam, ya. Warnanya kalau kita lihat, ini ada yang warna coklat sekali, ya. Ini coklat tuh, tapi udah mulai ada gradasi tuh. Ini lebih agak krem, pink begini ya. Nah, juga ada seperti ini. Ini kenapa warna coklat bisa berbeda-beda? Ini tergantung dari ayamnya. Pastilah, tapi maksudnya ini adalah dari biasa pewarnaan kerabang telur atau cangkang telur itu dipengaruhi oleh hormon ayam itu sendiri. Jadi semakin baik hormonnya, semakin seimbang maka telurnya biasa semakin coklat. Dan juga biasanya tergantung dari usia ayamnya. Semakin tua ayamnya, biasanya warnanya pun semakin pudar. Tapi pasti nggak pudarnya ayam tua tuh nggak mungkin sampai warnanya putih. Karena telur ini ayam kita penghasil telur ayam coklat. Nah bedanya telur kalau kita mau tahu apakah telur segar atau enggak, kalau kita lihat telur segar itu tampaknya seperti ini. Kalau kita lihat ini bersinar, ya bahasa bekennya kekiniannya kinclong, nah, dipoles, ya kan bagus, bersinar terang seperti matahari terbit di pagi hari. Ya. Nah, bedanya dengan telur yang 1 minggu itu seperti ini. Ini kita kebetulan ada contohnya. Tuh, kalau kita lihat, telurnya ini tetap coklat, tapi warnanya udah mulai berubah. Ya. Tuh, kinclongnya udah mulai berkurang. Oke, kelihatan nggak? Ya.
kelihatan ya. Nah, ini seminggu ya, umur telur seminggu. Nah, bagaimana kok umur telur udah 1 bulan? Nah, telur 1 bulan seperti ini. Nah, semakin kelihatannya semakin warnanya semakin kurang menarik, ya. Kalau bahasa Sundanya ini mah teu kinclong gitu, kuleuheu, kusam, ya. Nah ini ya, 1 dari segi kinclongnya. 2, telur yang semakin tua biasanya umurnya semakin lama, biasanya kalau kita lihat itu pori-porinya semakin terbuka. Pori-pori telurnya semakin terlihat. Kalau kita lihat ini kadang-kadang dalam cangkang itu kelihatan kayak ada butir, ada bintik-bintik seperti ini. Saya kasih lihat ya, ini ada satu contoh yang kelihatan sekali. Nah, seperti begini. Ya. Jadi bukan bintik gimana, tapi seperti ada di dalam bintiknya. Nah ini menandakan pori-porinya udah semakin besar. Ya, akan lebih terlihat kalau kita pakai senter, keadaan gelap, ruangan gelap di senter. Makanya kalau kita lihat dulu, zaman dulu tuh kok orang tuh yang punya tukang jual telur di pasar-pasar becek tuh pakai senter, di keker ya. Nah itu untuk melihat apa, 1 ada embrionya, dan 2 itu dia melihat pori-porinya sebanyak apa. Makin tua pori-porinya makin terlihat, ya seperti ini. Nah ini untuk 1 bulan. Kalau untuk 1 minggu dia masih modelnya seperti ini. Udah mulai terlihat sedikit, mulai tuh, ya. Kelihatan? Kurang ya. Nah kalau 1 ini yang seminggu. Nah ini bedanya dengan umur yang 1 hari. Oke, jadi yang kanan ini telur yang fresh 1 hari. Ini yang 1 minggu. Beda kan? Ya, bukan dari warnanya saja, tapi teksturnya dalamnya lihat beda. Ini nggak ada dalamnya tuh nggak ada kelihatan ada yang kayak titik-titik. Toko ini lebih kelihatan titik-titik atau ada bagian-bagian gelapnya. Ya, benar. bukan yang di ujung ininya ya? Bukan ini. Ya, ini kita lihat kalau 1 bulan, ini yang umur 30 hari ini bedanya kelihatan banget. Bentar ya, saya ambil dulu. Nah, ini beda kan? Jauh, ya. 1 hari dan 30 hari. Tuh. Ya, kelihatan nggak? Ya, 1 hari lebih kinclong. 1 hari lebih kinclong, terus kayak apa? Kalau kita bilang apa sih kayak bopeng gitu? Bopeng atau apa ya? Ini pokoknya ada sesuatu yang di dalam gitu loh. Dalam cangkangnya ya? Kalau ini kan nggak mulus. Kalau ini kan ada kayak dalam-dalamnya tuh. Ya, nah itu bedanya. Ya, kita lihat dari kinclong, dari pori-pori. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang apa? Telurnya, kita lihat segarnya telur, membedakan segarnya telur kan dari kinclongnya kan ya. Warnanya, kinclongnya, pori-porinya. 3 ya. Nah, 1 lagi, ini kenapa kita bawa ini yang namanya air di sini, ini untuk membuktikan bahwa kalau telur segar itu biasanya kan katanya suka tenggelam ada di bawah air. Ya. Kalau semakin umurnya semakin tua, itu telurnya akan mengambang. Ya. Karena di dalamnya ada udara. Kan? Udah ada udara, kan? Betul kan. Makin banyak udara yang hilang, berarti telur ini udah makin umurnya makin tua, si pori-porinya makin besar, udaranya makin keluar, jadi makin dehidrasi. Jadi telur ini kan sebagian besar isinya air. Karena pori-porinya terbuka, jadi penguapan banyak terjadi. Jadi nyusut telurnya, makanya dia bisa ngambang karena banyak udara. Ya. Nah sekarang kita coba aja ya. Nah ini telur yang 1 hari. Ya. Apakah ngambang atau enggak? Ya, 1 hari ya. Ya. Bawah ya. Bawah ya, satu bawah. Sekarang kita ambil yang 1 minggu. Ya. Ya. Berdiri dia ya. Mulai berdiri dia, ya. Nah, sekarang yang 1 bulan. Nah, orang ada yang bilang telur ini daya tahannya berapa lama?
1 bulan tuh masih bisa, cuma modelnya jadinya begini. Nah, Udah ngapung. ngapung, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi telur, kalau kita mau lihat freshnya atau enggak, gampang. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, ya parameternya gampang. Kita lihat dari nggak usah dipecahin dulu. Kalau dipecahin kan berarti memecahkan, berarti membeli kan begitu. Jadi kita cek aja. Satu, lihat kinclongnya. Makin kinclong berarti telurnya makin bagus. Coklat makin coklatnya ayamnya telurnya makin bagus. Terus yang ketiga, pori-porinya dilihat. Yang pori-porinya masih mulus, nggak ada pori-pori, dan yang satu udah makin terlihat, ini telur makin ada umurnya. Ya, semakin terlihat pori-porinya, berarti telurnya sudah makin berumur. Dan yang terakhir, jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke pasar supermarket, beli toples, isi air, cemplungin telurnya. Nah, nggak, ini bercanda. Nah, ini kalau telurnya masih baru, telurnya pasti tidur. Ya. Kalau udah umur seminggu, dia mulai naik, siap-siap ngambang. Nah, kalau udah 1 bulan, ya ini terjun bebas, ngambang, ya, karena semakin banyak udara di dalamnya, ya. Oke, itu tadi sekilas kita bicara tentang tips bagaimana memilih telur yang segar dan baik, ya. Itu. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapapun teman-teman yang nonton, ini caranya buat membedakan telur yang masih segar, Ya. umur sehari, seminggu sampai sebulan. Meskipun sebetulnya umur sebulan pun bukan Ya. berarti rusak sih ya. Bukan. Cuma ya memang telurnya sudah menguap, jadi susutnya udah terlalu banyak, ya. Dan ya, kesegarannya berkurang. Apakah masih bisa dimakan atau enggak? Itu masih ada parameter yang berikutnya yang akan kita simak di segmen berikutnya. Ya, ini kita cerita tentang telur segar, nanti kita cerita tentang telur dengan variasi yang lain. Ya, oke. Begitu saja teman-teman ulasan saya kali ini. Saya Robi dari Chickenology TV dan Raja. Saya dengan Raja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton semua. Jangan lupa klik like bila Anda suka dengan video ini. Share juga video ini ke teman-teman Anda dan jangan lupa subscribe ke channel Chickenology TV. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Dadah. Dadah. Oke, balik. Jangan dulu.